Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila khabratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang sebut istajabah bahwa istajabah bahwa ya natul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Balik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Dan ini bulan apa, Bu? Selah. Iya, selah. Selah terus besar terus suro terus sapa. Saiki sawal selo terus besar ya. Besar iku di kono ana riyaya jenenge riyaya kurban atau riyaya Idul Adha. Niku no lapo awake dhewe kok niku kok enek cerita riyaya kurban. Karena niku ana peristiwa bahwasanya ada peristiwa besar tentang pengorbanan. Jadi antara cinta kasih dengan cinta kasih kepada seorang anak dan cinta kasih kepada keimanan kita kepada Allah. Itu peristiwa ini Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Nah, itu menjadi cerita besar terus dikurus sebagai kunci kesuksesan. Kunci suatu kesuksesan di dalam kita bertakwa dan iman kepada Allah. Itu ini. Di kono diceritakan bahwasanya Nabi Ibrahim itu mau wis suwi gak duwe anak, tidak mempunyai anak. Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim itu diberikan seorang anak oleh Allah, maka dari anak itulah Nabi Ibrahim diuji keimanannya oleh Allah. Jadi apa? Sampai suwi ra duwe anak, akhirnya duwe anak, cintane luar biasa ning anake, akhirnya dene karena cintane Nabi Ibrahim itu muning anake rupane Nabi Ismail. Di saat itulah Allah Ta'ala memberikan suatu perintah. Jadi maksudnya piye? Kalau kita menggunakan wacana ini sebagai ayat Allah, sebagai pedoman kita dalam hidup, maka di situ kita harus melakukan. Karena sebagai apa? Bukti ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah. Jadi biasanya bahasa Jawa ngajine sing nganggo dicampuri bahasa Indonesia iki rada ao. Kate muni bahasa Indonesia yang mikir sik bahasane, kan mikir ilmune, mikir bahasane. Dadi umpama rada kaku ya wis payen biasa Jawa. Nah, Jawa los dolane ya kowe enak ngaji. Ceblang-ceblung ngono wis ketemu. Ketemu ilmune tapi gak ketemu bahasane jadi dhisik. Jadi jidane ngene. Nalika Nabi Ibrahim iku mu dikai anak dening Allah Taala, dikaruniani anak, diamanai anak. Cara apa meneh? Cara gledekan ning embong. Terus ning kono jidane gledekan, sore gledekan jidane. Tapi gak apa-apa. Panjen yo ngajine ning desa kok. Ning pinggir embong ngajine ning desa, sing ngaji ya bodho-bodho. Ya muga-muga Gusti Allah paringi hidayah. Wis. Liwat peristiwa sing koyo ngene berarti kan tanda bukti bahwasanya kecintaan kita kepada duniawi ini harus dikalahkan dengan cinta kita kepada Allah. Jadi ora ono alasan karena cintane awake dhewe ning seseorang terus akhirnya awake dhewe gak ahli ibadah. Ono ceritane. Jadi makanya di situ kan ketika Nabi Ibrahim diberikan seorang anak oleh Allah, terus nama anak itu diberikan dengan sebutan Ismail di dalam kenabiannya, maka krononing kene iki Ismail dijadikan oleh Allah dengan tujuan untuk ketakwaan dan keimanan. Nah, Nabi Ismail ya kade dikorban gak melayu. Nabi Ismail kade dikorban gak melayu. Kenapa? Kematian atau sesuatu hal yang bersifat seperti itu bukan sesuatu hal yang bahaya.
Jadi kematian itu bukan sesuatu hal yang harus kita takuti. Nah, tapi kita pembahasannya bukan di job ngaji yang kematian. Jadi ini sebagai wacana bahwasanya sesuatu hal kematian itu tidak ada sesuatu hal yang harus ditakuti. Asalkan kita mati dalam keadaan melakukan perintah Allah yang namanya ketakwaan. Sekarang konteksnya. Apa to maksude? Riyaya kurban, riyaya besar itu ngene lho. Dikatakan hari raya besar, dikatakan hari raya Idul Adha. Karena ning kono ada peristiwa besar dan di situ menentukan suatu kederajatan manusia di ngersane Gusti Allah, di depannya Allah. Jadi ketika kita cinta kepada selain Allah, ketika kita cinta kepada selain Allah, maka harus kita korbankan karena cinta kita kepada Allah. Jadi umpama sama cinta kepada Rasulullah itu sama seperti halnya cinta kepada Allah. Tapi persepsinya kan pengkajiannya kan dikit. Tinggi caranya ngaji. Ketika terjadi suatu pengorbanan atas Nabi Ibrahim, atas anaknya, putranya yang namanya Nabi Ismail, di situ akhirnya sholatnya Rasulullah itu di dalamnya ada bahasa kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim. Jadi itu dijelaskan di dalam sholat. Jadi termasuk rukun Islam yang pertama itu syahadat, yang kedua itu aqimus sholah, yang menengahke sholat. Nah, di dalam sholat itu tidak akan ada sesuatu hal kejadian dikarenakan perintah Allah karena suatu kenangan dari pengorbanannya Ibrahim ning anaknya, pengorbanannya Nabi Ibrahim atas cintanya kepada anaknya dikorbankan untuk cinta kepada Allah. Jadi jadi akhirnya Nabi Ismail dikorbankan, disembelih miturut perintah Allah. Disitulah lahir di dalam sholatnya umatnya Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim. Jadi di dalam sholat itu kita sudah mengaji suatu pengkajian bahwasanya orang yang ahli sholat, orang yang diterima sholatnya, orang yang mendapat ridhonya Allah di dalam sholatnya, maka dia pasti ahli korban. Ahli korban apa? Ya apa sih diduweni demi ketakwaan kepada Allah, keimanan kepada Allah, dia akan menjadi seorang yang ahli korban. Kenapa? Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim. Jadi umpama di dalam suatu perjuangan kok gak ono sing ahli korban, maka perjuangan itu akan mengalami suatu kesulitan. Umpama saiki awake dhewe ngenek nih jamaah seperti ini, jamaah majelis taklim seperti ini, jamaah mujahadah seperti ini, seperti yang biasa dilakukan pada Jumat Legi atau kegiatan seperti maulidan. Kalau tanpa ada pengorbanan dari harta-hartanya sampean kabeh, harta-hartanya awake dhewe, gak akan mungkin bisa dilaksanakan. Karena apa? Dari pengorbanan itulah kesuksesan akan diciptakan oleh Allah. Iki kowe sampeyan contoh nih, umpama ning omah bojone sampean dikei kereng, terus akhirnya ning kono enek suatu permasalahan, akhirnya bertengkar. Di dalam pertengkaran, ketika orang yang ahli sholat, pasti dia akan teringat yang namanya pengorbanan. Contoh nih, aku ki wis bener tapi kok jadi salah no. Lah, dari rasa bener sampean ki sing disalahno iki mau kudu dikorbankan. Kenapa? Yang maha bener cuma Allah. Dikorbankan sing supaya sampean iki mau ben ka rumangsa bener akhirnya kudu enek salah sitoke sing ngalah. Ya yang mengalah ini tadi yang mengorbankan sesuatu. Ini kalau konteks di dalam keluarga, tapi di dalam suatu keagamaan konteksnya apa? Ketika kita sudah melakukan jamaah seperti kumpulan seperti ini, cinta kita kepada harta harusnya dikorbankan. Kenapa? Demi cinta kita kepada Allah dan
Rasul. Itu konteks. Lah awake dhewe iki mau eman, awake dhewe iki mau ibaratnya cara pelaku iki kesulitan untuk menyampaikan suatu kehartaan kita kepada suatu perjuangan. Lho kapan meneh? Wis sampean iki kerja megawe bener kanggo apa? Kan untuk beribadah kepada Allah. Kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ketika kita diberikan suatu harta oleh Allah, maka lillahi rabbil alamin, kita kembalikan kepada Allah dalam hal mentasarufkan atau menggunakan harta-harta yang diberikan oleh Allah kepada kita. Itu kan konteksnya kan seperti itu. Konteksnya seperti itu. Iki cara ngaji enteng. Ngajine apa kok ae. Ngaji enteng itu ngaji keluarga seperti ini itu enak. Itu kan teori dalam kehidupan. Jadi konteks pekajian yang seperti ini kan motivasi bagaimana kita menjadi seseorang yang dijadikan oleh Allah dalam keadaan harmonis, dalam keadaan tenang. Kenapa? Kita kembali kepada pengorbanan sama sholay ta'ala Sayyidina Ibrahim. Jadi konteksnya kan kita jadi ahli orang yang berkorban dulu. Makanya kama sholay ta'ala Sayyidina Ibrahim. Wong Nabi Ibrahim itu yang diberikan satu anak aja oleh Allah, anak itu berani mengorbankan demi ketakwaannya kepada Allah. Loh, kalau kita bukan anak yang dikorbankan, tapi melainkan apa yang kita cintai. Apa itu? Ini konteks. Jadi sampai kerja bendina monggo, tapi jangan lupa di dalam rezeki sampean itu ada sesuatu hal perintah bahwasanya ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Harus kita tasarufkan untuk ketakwaan kita kepada Allah karena itu termasuk bagian awalul muslimin sebagai konteks bahwasanya sampai diakui keislamannya oleh Allah. Konteks. Jadi makanya ojo mungkin mau narikane riya besar karo kate ngarep-ngarep daging sapi, daging wedhus, daging korban, bukan di situ. Jadi ketika kita itu melakukan suatu ibadah di dalam hari raya korban, kita memawas diri. Apa aku termasuk wong sing ahli korban kaya Nabi Ibrahim? Korban itu yang secara syariah memang ya siji sak cilik-cilike ya wedhus. Ya. Nomor loro sapi. Nomor telu ya sak ndure sapi apa ngono. Konteksnya. Iku wae ana aturane. Lah, umpama sampean kuwate iki kok mekur mbleh endok. Apa sampean iki dihukumi korban? Lho kan inama a'malu biniat kan. Sing penting apa sing dilakoni awake dhewe tentang penggawean ki sing penting niate. Niate sun korban blek ndok. Allahu Akbar. Apa ki termasuk dihukumi korban? Tuh. Konteks korban iya, tapi kalau konteks secara aturan syariat ya enggak. Jadi ibadah itu kan dibagi jadi dua. Ibadah yang bersifat syariah, ibadah yang bersifat hakikat. Lah wong sing suke-suke iku kan beleh wedhus, beleh sapi. Iku lebih enteng. Lebih enteng wong sing akeh dhuwit iku beleh wedhus, beleh sapi iku lebih enteng. Timbangane sing gak duwe apa-apa, beleh endok iku pikir-pikir. Wis gak ana dana, gak ana duit, tepak korban Kang benjing sore gawe berkat. Benjing sore gawe berkat ngumpuli tenggone Pak No. Terus akhirnya krono ning kono ning buri gak ana beras, gak ana lauk, gak ana apa-apa, pikir-pikir. Suwengi gak iso turu. Suwengi gak iso turu. Loh, lah mbeleh endok iku lho. Mungguhe wong sing gak duwe iku abot. Lah sing sugih mbeleh sapi enteng. Wis sawahe swidak kedhok, panen sepisan mbeleh sapi sitok. Oh gak abot asline.
Saking uange wae. Lah wong sing gak duwe apa-apa blas niku dikersakne kanthi miskin. Terus niku ono enek kabluminan hubungan sak tangga-tangga akhire niku diperintahne secara RT, Pak RT. Benjing gawe ambengan, gawe barokahan, gawe berkat loro, pasal 5, loro. Dikumpulne ngone Pak No. Dikumpulkan di rumahnya Pak No, kita acara bareng-bareng bersyukur atas nikmati Allah Ta'ala. Sesuk dino iki riyaya bengi takbiran. Dan sing gak duwe dana belas, gak duwe duit beras gak ono. Oh gak teleng-teleng ini. Ndoke ono. Tapi kok kursi tok pitik kaya ngendok kursi tok timen. Kok kursi tok timen. Padahal kon gawe ambeng loro. Ndok pitik sitok tak goreng, tak godhog, tak sigar dadi loro. Plek. Kuwi wis abot, Bu. Wis abot lah. Di sini ya, di sini itu luar biasa. Antarane cintane sampean atas Allah, karena cintane sampean karo harta sing sampean duweni sing saiki iki mau, sing ngoyo iki mau, iku diadu, Bu. Sebenarnya wong Islam kabeh iku didadekno kanthi pengorbanan sebenarnya, Bu. Lah wis kabluminan nas urusan awake dhewe ning sak kanca-kanca mesti enek korbane. Gak mungkin korban perasaan barang kan ya korban. Tapi lah sampean lillahi ta'ala kama sholai ta'ala Sayyidina Ibrahim termasuk bagian keselamatannya awake dhewe ning ngersani Gusti Allah. Iki mau pipik ning mburi mek kon ngendok sitok kon gawe ambeng loro akhire ndok sitok disigar dadi loro digawa apa. Padahal beras yo rene akhire beras utang tanggane. Bayangkan, rasanya kayak apa mungkin sampean umpama terjadi seperti ini. Aja muni gak mungkin. Ya mungkin saja Gusti Allah dadekne dengan berbagai macam cerita masing-masing kok. Ini yang saya ceritakan iki sing abot iki gak nyeritakne sing soge. Sing soge gak perlu diceritakno. Sawahe 90 kedok, korbane wedhus sitok. Wis dadi cerita sak desa. Cerita elek apa cerita apik? Allah jenenge sapa? Wah, sawahe wong soge wedhuse sapine, wedhuse sitok. Kurunisan gak memenuhi syarat. Ngono ae cek dirasani karo tanggane. Karena apa gak setel. Kudune kan setel. Setel karo rezekine Allah ning sampeyan. Lah saiki konteks pengkajiannya di mana ngene lho. Nalikane hati, akal dan pikiran iki diuji dening Allah Ta'ala. Antarane hati sujud kepada Allah, akal sujud kepada Allah, pikiran sujud kepada Allah, dan sekabehane perasaan sujud kepada Allah, segala pengetahuan disujudkan kepada Allah. Disinilah konteks kama sholai ta'ala Sayyidina Ibrahim. Di mana konteksnya? Di sini. Ketika kita ikhlas lillahi ta'ala didadekne dening Allah Ta'ala dadi wong sing gak duwe, wong sing kekurangan, wong sing menderita. Maka di sini sampean berkorban dengan ketidakikhlasan sampean atas kedatangan sampean atas keikhlasannya sampean. Iya maksudnya konten. Ngene lho. Apa ae sing ditakdirne Gusti Allah ning sampean. Sampean syukuri kanthi kama sholai ta'ala Sayyidina Ibrahim. Karena cintamu ning Allah Ta'ala sehingga sampean mengorbankan sesuatu hal yang diberikan oleh Allah Ta'ala ning dunia ini sehingga sampean tidak merasakan apapun keberadaan sampean ning alam dunia. Kenapa? Sampai sudah berada di lautan cintanya Allah. Iki yo wong sing kaya ngene-ngene iki lho Bu asline Bu. Sing tidak memandang apapun. Jadi ning ngersane Gusti Allah menungso sak dunya iki padha. Sing gak padha iman karo takwane. Ya makanya tadi ketika kita sudah kontak kama sholai ta'ala Sayyidina Ibrahim karena cintanya kita kepada Allah, kita tidak membedakan satu sama yang lain dan merasa pede saja di dalam suatu hablum minan. Dadi najan aku duwe ndok sitok. Kon nggih berkat loro tak ternik kanthi lillahi ta'ala. Memang iki takdirku
dalam keadaan kesulitan seperti ini, kesulitanku iki tak korbakno krana cintaku pada Allah. Akhirnya gak dipikir. Kuwi kadang Bu ya lak wong gak duwe wis digawa ning masjid, digawa ning anu di arep-arep. Engko gek entuk berkat apa ora iki. Ya itu berkat apa ora iki pikir-pikir. Padahal kalau kadung sudah konteksnya seperti itu, entuk berkat entuk berkat apa jare Allah. Karena barokah itu bukan berarti kok harus sego nasi bukan. Ketika sampean iki mampu menundukkan egone sampeyan demi sesuatu hal sing ning kono cintane sampean kepada Allah, maka disitulah orang-orang yang dipandang oleh Allah. Berarti sampean sudah masuk di lautan cintanya Allah. Orang-orang yang seperti ini sudah tidak memikirkan keduniawian. Istilahnya kenapa? Karena dia sudah asik dengan pengorbanannya atas cintanya kepada Allah. Jadi konteksnya kan seperti ini. Percaya gak percaya wis? Wong sugih karo wong sing gak duwe, wong sing melarat, nalikane riya kurban, senengan ndi? Senengan wong sing gak duwe. Krana wong sing gak duwe arepan, duwe arep arep. Nalikane sadurunge riyaya kurban, wong sing gak duwe iki wis duwe rasa seneng karena apa? Insyaallah Pak Paijo bilih sapi, aku sik entuk bagian. Lah sing kurban gak ndek arep-arep kate njipuk daginge sapi. Jadi di saat seperti itu, sebenarnya sing paling abot sanggane iki wong sing sugih-sugih. Bagi orang-orang kaya sing ning kono yang beriman kepada Allah. Sing gak beriman kepada Allah, sing gak takwa kepada Allah kan wis gak ngurus. Aku sugih, tak tuku mobil, tak tuku motor, gak kate mikir, aku kate beli wedhus, kate beli sapi, gak kate mikir. Kenapa? Dia cintane karo dunya. Tapi bagi orang-orang yang sudah beriman dan diberikan rezeki lebih oleh Allah, ketika korban ikut dikumandangkan, ciri-ciri nih, dia pasti nyekel dodol. Duh, Gusti Allah, aku ki wis mbok cukup. Tapi aku kok gurung jenengan dadek wong sing ahli korban. Iku bagi orang-orang sing nikono sudah dekat kepada Allah. Jadi nalikane Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir dikumandangkan, besok pagi ada penyembelihan korban, orang kaya yang sudah diwajibkan oleh Allah untuk berkorban kok di situ tidak ada hatinya tersentuh untuk melakukan suatu pengorbanan, berarti tanda-tanda wong ki cara Islam ora Islam tenanan. Islam. Tapi bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, akhirnya Islamnya yang disempurnakan oleh Allah, pasti najan di kuno gurung bisa melakukan suatu pengorbanan, hatinya ini sudah tersentuh. Duh Gusti Allah, aku kok yurung iso korban ya, padahal rezeki sing dikene aku itu kan. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, yang tidak mempunyai apapun, orang-orang yang bagian nompo daging korban, dia merasa bahagia. Duh Gusti Allah, atas nikmatmu aku bersyukur. Karena apa? Insya Allah besok aku mangan daging sapi. Karena apa? Mung riyaya korban iki lho, aku kuwate mangan daging. Ono sing ngono kuwi. Nah, kenapa? Di sini konteksnya as-shadaqatu lidafil bala. Tadi konteks. Tadi sedekah itu sudah disampaikan berbagai macam sesuatu hal. Contohnya zakat fitrah, zakat emal. Itu kan konteksnya kan sedekah. Supaya kita tidak dijatuhi bala oleh Allah. Kan as-shadaqatu lidafil bala. Yang kedua, korban. Nalikane riya korban besar korban kama sholaya ta'ala sina Ibrahim. Ini konteknya otomatis persepsinya kan kita untuk bersedekah supaya kita dijauhkan dari bala bilahnya Allah. Jadi konteks pengorbanan itu macam-macam. Mung beda persepsi. Lah, kalau bahasa sedekah bebas, tapi kalau bahasa zakat harus orang yang muslim. Tapi kita tidak membahas zakat ini. Kita bahas masalah kama soletalis. Jadi pengorbanan perasaan gitu. Biasanya wong sing rezekine urung akeh, ibarat nek mburi bolong-bolong ekonomi gurung mapan, iku gampang nelongsoane. Oh, kaya
awak ra duwe apa-apa. Ngene ngono ibaratnya pikirannya ra karu-karuan. Pikiran yang tidak karuan korbankan saja. Karena apa? Orang-orang yang gak duwe apa-apa, sing gak duwe apa-apa iki lho, yang tidak punya apa-apa iki lho. Ning Allah Taala didohne saking hisab. Loh, sebenarnya dia sudah dimerdekakan oleh Allah, tapi dia tidak merasa merdeka. Loh, iya. Yang diwajibkan untuk melakukan suatu korban kan orang-orang yang sudah mampu kan? Lah, wong-wong sing gak didadekno kanthi gak mampu, otomatis kan gak diwajibkan untuk berkorban. Nah, tapi dia diwajibkan untuk berkorban untuk mengorbankan suatu perasaan. Perasaan sing susah iki lho korbano. Tampa nengkani perasaan sing bahagia. Apa bahagiane nalikane sampean iku didadekne wong sing gak duwe apa-apa niku Gusti Allah ngedone suatu hisab atas sampeyan. Sampean gak dituntut kon beleh sapi. Gak dituntut sampean kon beleh wedhus untuk melakukan kama sholait ta'ala Sayyidina Ibrahim. Karena salatmu iki wis disampurnakno dening Allah kanthi korban keadaan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi ngene, Bu. Jadi konteksnya kita ketika hari raya Idul Adha itu pengorbanan itu sebenarnya ya kaya dene wong kang haji. Wong haji sini Mekah kono kan ya korban kan? Tujuannya kan cuma korban. Kita berkorban untuk suatu ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah. Karena apa? Ning salate awake dhewe iki disisihkan suatu kalimat kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad terus dikono kama barokta ala sayyidina Ibrahim fil ala minna innaka hamidum majid. Makanya setelah itu dibaca ada kalimat assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya dah? Maksudnya apa? Assalamu utai keselamatan. Alaikum mugi tetep ing ngatasé sira warahmatullahi lan rahmati Gusti Allah wa barakatuhu lan barokai Allah. Ning kono. Dadi ning kono kok ning kono assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh krana ning kono. Bagi orang-orang yang sanggup melakukan perintah Allah dengan pengorbanan dan ketakwaannya kepada Allah demi cintanya kepada Allah, maka dikono untuk bagian assalamualaikum warahmatullahi, termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah, termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah, termasuk orang-orang yang dibarokai oleh Allah. Jadi konteksnya seperti itu. Jadi lah wong sugih iku kadhe entuk barokai Allah, selamatnya Allah. Iku sik dadak konteks korban sapi, belah wedhus, dik tuku sapi. Repot gak? Repot. Wong sing didadekake gak duwe apa-apa, ibaratnya di kono cuma mengorbankan perasaan sedih untuk menuju ke perasaan yang lebih bahagia karena kecintaannya kepada Allah. Penak ndi? Gak repot. Tetep kok salate assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Karena keyakinan kita kepada dunia ini, keyakinan kita kepada harta dan benda yang mencukupi kita, disinilah konteks kesalahan itu terjadi. Walaupun di dalam surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad sudah dijelaskan. Allah itu menjadikan kita semua yang menjamin kecukupan cuma Allah. Kayak ngaji nih sing bab iki cukup nih saiki makin disambung lagi bisa dilanjutkan kembali